Salam sejahtera Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi untuk Sapaan Malam edisi 7 Agustus 2020. Pada saat ini sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sejenak yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kasih-Mu dan ajari kami dengan Roh Kudus sehingga kami memperoleh pengertian, bahkan juga kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca renungkan pada malam ini adalah dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita mau paham tentang kehidupan kita? Adakah di antara kita yang pernah berpikir bahwa sejarah kehidupan yang pernah kita alami adalah sejarah yang cukup kelam, sejarah yang penuh dengan berbagai kekurangan, bahkan kesalahan, bahkan sejarah hidup yang mungkin bagi kita kurang enak untuk dibahas. Namun ketika sekarang kita menjalani hidup, kita sadar bahwa dengan sejarah hidup itulah Tuhan mau menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera untuk kita. Bacaan kita pada malam ini mau mengingatkan kembali tentang siapa Paulus ketika ia menuliskan suratnya ke Galatia. Ia adalah Saulus sebelum menjadi seorang yang bernama Paulus. Ia orang yang hidup di dalam hukum Taurat, hidup di dalam kekerasan, hidup dalam kebencian, bahkan dendam kepada orang-orang pengikut Kristus. Ia di lingkup orang-orang Yahudi dikenal ingin sekali menghabisi para pengikut Kristus. Itulah sebabnya jelas sekali mengapa Paulus mengatakan bahwa ia hidup dulu untuk hukum Taurat, lalu ia disalibkan dalam Kristus, dan ia menjalani hidup yang bukan lagi ia yang hidup di dalamnya, melainkan Kristus. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa ia memiliki sejarah hidup yang luar biasa mengerikan. Ia memiliki sejarah hidup yang sangat-sangat tidak enak, bahkan mungkin saja tidak sedikit orang percaya yang pernah mengenal Saulus masih menaruh takut, menaruh amarah, bahkan dendam. Ia berubah 180 derajat sehingga ia menjadi orang yang betul-betul takut dan percaya kepada Kristus. Ibu bapak saudara, perubahan inilah yang harusnya terjadi kepada kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan bukan berarti kita secara kasat mata bertemu dengan Tuhan seperti bertemu dengan kawan kita, saudara kita, bahkan orang lain. Tetapi kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian kita mencoba untuk menghayati, dan ada proses yang terjadi di dalam tubuh kita, dalam diri kita, yaitu mau
berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Perubahan inilah yang Paulus mau bilang, bahwa sekalipun sekarang kita hidup di dalam daging, artinya dengan tubuh yang kita hidupi sekarang, namun bukan diri kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Mari ibu bapak saudara, kita diajak merenung bahwa sejauh mana kita sadar saat perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan untuk kita. Atau bisa saja kita berstatus sebagai orang yang sering jumpa dengan Tuhan, namun hidup kita masih di dalam hidup yang lama. Itu tergantung kepada kita sekarang ibu bapak. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam perenungan firman-Nya, apakah betul-betul kita memberikan diri untuk Tuhan? Atau masih kita berdiri di atas kokohnya keangkuhan dan egoisme kita masing-masing. Yang kedua, perubahan itulah yang harus berdampak. Paulus ketika berjumpa dengan Kristus, ia langsung menunjukkan dampaknya. Ia langsung menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang mengutamakan kejujuran dan lain sebagainya. Bahkan memberi diri untuk melayani. Itulah perubahan yang nyata yang harus juga terjadi pada kita. Perubahan apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Perubahan itulah yang harus menjadi dampak bagi orang lain. Buah itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita juga akan dipertanyakan tentang integritas kita. Ditanyakan tentang sejauh mana kata dan perbuatan kita itu selaras. Karena orang yang tidak selaras antara perkataan dan perbuatannya, ya berarti orang tersebut adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Paulus telah membuktikan itu, dan ia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dan ia mengatakan tentang Kristus dan hidup dalam Kristus. Itulah yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, memberitakan Injil dan hidup di dalam Injil tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu walau hanya sejenak. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami boleh diajar dan mengerti tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Seringkali kami mengabaikan tentang kebaikan Tuhan yang terjadi, sehingga kami pun tidak mengalami perubahan iman, tidak mengalami perubahan karakter, tidak mengalami perubahan attitude, sehingga kami tetap menjadi orang yang lama, sekalipun kami sering bergaul dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan pada malam ini kami mau berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan mau kuatkan mereka, hiburkan dan sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka terus memperoleh damai sejahtera dari Tuhan dan menghadapi masa-masa sulit ini di dalam pertolongan Tuhan. Begitu juga mereka yang berkabung, Tuhan mau hiburkan dan kuatkan mereka. Kami sekalian yang mendengar renungan ini, program ini dari tempat kami masing-masing, Tuhan juga berkati, supaya kami juga boleh mengalami kebaikan dari Tuhan di dalam hari-hari kami. Bapa, Engkau tolong kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami, menyerahkan mereka dalam pergumulan para pemimpin kami, menyerahkan para tenaga medis yang bergumul di tengah masa pandemi ini, bahkan kami bergumul juga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau istirahat, Tuhan juga sertai istirahat kami. Jaga kami Tuhan, supaya kami mengalami kebaikan dalam kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian perjumpaan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini, tetap mematuhi protokol kesehatan, terlebih tetap menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.